Oke, baik. Di video ini saya akan membahas mengenai soal untuk ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen proyek. Nah, langsung saja kita masuk pada soalnya. Soalnya yaitu sebuah pabrik menggunakan bahan A dan B dan C untuk memproduksi dua jenis barang, yaitu barang jenis 1 dan barang jenis 2. Nah, sebuah barang jenis 1 ini memerlukan 1 kg bahan A, 3 kg bahan B, dan 2 kg bahan C. Nah, sedangkan untuk barang jenis 2 ini memerlukan 3 kg bahan A, 4 kg bahan B, dan 1 kg bahan C. Nah, untuk bahan A ini maksimum kebutuhannya yaitu 480 kg, kemudian untuk bahan B ini 720 kg, dan bahan C 360 kg. Nah, keuntungan dari barang jenis 1 yaitu 40.000 dan harga barang jenis 2 itu 60.000. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jumlah barang jenis 1 dan 2 yang harus diproduksi agar hasil yang diperoleh itu maksimum. Nah, sebelum masuk pada penyelesaiannya, pertama saya akan menentukan variabel yang saya gunakan. Nah, misalkan di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu yang pertama untuk barang jenis 1 X1 dan yang barang jenis 2 variabel X2. Oke. Sehingga selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama, kita menentukan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan yang didapat dari soal tersebut yaitu Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 60.000 X2. Kemudian menentukan fungsi kendala. Nah, pada soal tersebut saya menemukan 3 fungsi kendala, yaitu untuk bahan A, untuk bahan B, dan untuk bahan C. Nah, untuk bahan A, fungsi kendalanya itu X1 ditambah 3X2 lebih besar dari 480. Nah, untuk bahan B, 3X1 tambah 4X2 lebih besar dari 720. Nah, dan terakhir untuk bahan C yaitu 2X1 ditambah 4X2 lebih besar dari 360. Oke, selanjutnya kita melakukan perhitungan. Nah, untuk fungsi kendala persamaan pertama ini kita menghitung untuk X-nya sama dengan 1, kemudian hitung untuk X-nya sama dengan 2. Oke, untuk pertama X-nya sama dengan 0. Nah, maka X2-nya itu dibagi 3, 480 bagi 3 karena X2 masih memiliki nilai yaitu 3. Nilainya 3, X1 pun memiliki nilai, namun 480 kan bisa dibagi 1. Nah, di sini kan tetap hasilnya 480. Nah, di sini 480 bagi 3 hasilnya 160. Kemudian yang untuk X2 sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 480 karena nilai konstan dari X1 adalah 1. Kemudian untuk fungsi kendala persamaan kedua itu kita menghitung pertama untuk X1-nya sama dengan 0 dan kemudian untuk X2-nya sama dengan 0. Nah, yang pertama yaitu untuk X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya itu 720 kita bagi 4 karena X2 masih memiliki nilai konstan atau konstantanya 4 sama dengan, lalu kita bagi 4 jadi hasilnya 180. Kemudian untuk X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya pun memiliki konstanta 3, maka kita bagi 3 hasilnya 240. Kemudian untuk yang terakhir fungsi kendala persamaan ketiga, kita juga menghitung X-nya sama dengan 0 dan X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya 360 karena X2-nya nilai konstantanya hanya 1. Kemudian untuk X2-nya sama dengan 0, maka X1 memiliki konstanta 2, maka 360 ini kita bagi 2 hasilnya 180. Jadi titik yang kita peroleh dari perhitungan ketiga persamaan kendala tersebut yaitu yang pertama untuk persamaan pertama, titik yang diperoleh yaitu 0,160 dan 480,0. Kemudian untuk persamaan kedua 0,180 dan 240,0, dan yang terakhir untuk persamaan ketiga 0,360 dan 180,0. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan grafik yang diperoleh dari perhitungan ketiga fungsi kendala tersebut. Nah, dari titik yang sudah kita dapat itu kita masukkan. Nah, di sini untuk membuat grafik ini saya menggunakan aplikasi POM dengan memasukkan titik yang sudah kita dapat. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, dari grafik ini kita akan menentukan titik potongnya. Nah, titik potong yang pertama untuk daerah yang diarsir pada titik A. Nah, di sini saya menggunakan persamaan 1 dan 2 untuk di titik A. Nah, metode yang digunakan ada 2, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, untuk yang pertama eliminasi. Nah, di sini pertama saya akan mengeliminasi variabel X1. Nah, untuk dapat mengeliminasi variabel ini saya akan membuat untuk nilainya itu sama. Nah, seperti ini, lalu nanti dikurangkan maka variabel tersebut akan habis atau
tidak ada lagi nilainya. Nah, seperti ini. Nah, untuk persamaan 1 saya kalikan 3 dan untuk persamaan 2 saya kalikan 1. Nah, untuk persamaan 1 kita kalikan semuanya 3, begitupun juga dengan persamaan 2 kita kalikan sama 1, maka dapatlah hasilnya seperti ini. Kemudian kita hitung, lalu dapatlah hasilnya untuk X2 sama dengan 144. Nah, dari hasil eliminasi tersebut kita dapat nilai X2, maka nilai X2 ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Saya melakukannya ke persamaan pertama. Nah, terserah dari teman-teman nanti mau persamaan pertama bisa, persamaan 2 pun bisa. Nah, kemudian X2 ini kita ganti jadi 144, lalu kita kalikan 3, dapatlah hasilnya 432. Untuk mendapat hasil akhirnya, maka 430 ini kita pindah ruaskan ke kanan, maka dapatlah hasilnya 48. Jadi titik potong di titik A itu 48,44. Kemudian untuk titik potong yang kedua pada titik B. Nah, di sini saya menggunakan persamaan 2 dan 3. Nah, sama dengan pada titik A, metode yang digunakan juga sama, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Yang pertama, eliminasi X1 sama, kita menentukan nilainya sama agar dapat dieliminasi. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk persamaan pertama dikalikan 2 semua, dapat hasilnya seperti ini, dan persamaan ketiga dikalikan 3 semua, dapatlah hasilnya seperti ini. Lalu kita hitung, kita bagi, dan dapatlah hasil X2 nya sama dengan 72. Nah, dari hasil eliminasi ini sama, kita substitusikan ke dalam, terserah persamaan 2 atau persamaan 3. Nah, di sini saya melakukan substitusi ke persamaan 3, dan X2 nya ini kita ganti jadi 72. Nah, kemudian juga untuk mendapat hasil akhirnya kita pindah ruaskan, namun tidak sampai di situ karena X1 ini masih memiliki nilai atau konstantanya itu bernilai 2, maka 288 ini masih kita bagikan 2, maka dapatlah hasilnya 144. Nah, dari titik potong pada titik B ini kita dapat adalah 144,72. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita menentukan nilai maksimum. Nah, untuk menentukan nilai maksimum ini kita melakukan substitusi dari titik yang kita dapat pada perhitungan sebelumnya ke fungsi tujuan, dan juga titik tengah atau titik potong yang kita dapat ini kita juga substitusikan ke fungsi tujuan untuk menentukan nilai maksimumnya. Nah, untuk yang pertama, titik pertama 0,162. Nah, fungsi tujuannya yaitu 40.000 X1 ditambah 60.000 X2. Nah, X1 ini kita ganti jadi 0, kemudian X2 nya kita ganti 160.000, kita kalikan lalu kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 9.600.000. Kemudian untuk titik yang kedua 180,0. Nah, X1 nya kita ganti 180, X2 nya kita ganti 0, kita kalikan lalu kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 7.200.000. Kemudian untuk titik yang ketiga 48,144. Nah, X1 ini kita ganti jadi 48, X2 jadi 144, sama kita kalikan lalu kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 10.560.000. Kemudian untuk titik yang terakhir yaitu 144,72. Nah, X1 nya kita ganti 144, kemudian X2 nya kita ganti 72, kita kalikan lalu kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 10.080.000. Jadi nilai maksimumnya di sini terdapat pada titik yang ketiga yaitu 144 dengan nilai maksimum, dengan nilainya itu 10.560.000. Jadi pendapatan atau keuntungan maksimal yang diperoleh yaitu 10.560.000. Demikian video yang dapat saya bagikan mengenai ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen proyek. Semoga bermanfaat. Terima kasih.